Hari itu seperti mimpi yang terbungkus kehangatan dan kerinduan yang lama terpendam. Halo, namaku Ayu. Aku berumur 27 tahun. Aku berasal dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah bernama Salatiga. Aku bukan tipe orang yang mudah membuka diri, tapi cerita yang akan kubagi ini mengubah banyak hal dalam hidupku. Semua bermula dari sebuah hari yang terasa biasa, yang kemudian menjadi titik balik dalam perjalanan mencari kehangatan dan arti sebuah rumah. Beberapa minggu lalu, aku sedang berjalan pulang dari pasar tradisional dekat rumahku di Salatiga. Udara pagi itu masih segar dengan aroma hujan semalam yang menyisakan dingin tipis, meski matahari mulai malu-malu menunjukkan sinarnya. Langkahku lambat, membawa kantong belanjaan yang ringan, ketika tiba-tiba aku mendengar suara lirih dari bawah sebuah bangku di taman kecil dekat pasar. Suara itu seperti tangisan halus, nyaris tak terdengar. Aku berhenti dan menoleh ke sekeliling. Di bawah bangku itu ada seekor anak anjing berbulu coklat muda, matanya besar dan penuh ketakutan, menggigil meski sinar matahari sudah mulai menghangatkan udara. Tanpa pikir panjang, aku menggendongnya, membungkusnya dengan syal katun yang aku bawa, dan memberinya nama sementara, Jagung. Nama itu terinspirasi dari bentuk tubuhnya yang munggil dan bulat, seperti jagung rebus yang mengembang. Saat itu ingatanku melayang pada Adi, teman lama kuliah yang dulu sering aku temui di Yogyakarta. Adi pernah bercerita bahwa dia sedang merenovasi rumah warisan keluarganya di daerah lereng Gunung Merbabu, sekitar 1 jam dari Salatiga, dan sedang mempertimbangkan untuk memelihara seekor anjing sebagai teman. Aku pun mengirim pesan singkat kepadanya, memberitahukan tentang penemuan kecilku hari itu. Tak lama balasan datang, "Boleh aku datang besok? Kita makan siang bareng di rumah dan kamu bisa bertemu Jagung." Pesan itu muncul di layar ponselku saat aku sedang mengeringkan bulu jagung dengan handuk kecil. Anjing kecil itu sudah bersih dan kenyang, tidur nyenyak di pangkuanku, seolah percaya aku adalah pemilik sementara sampai dia sampai di tangan yang tepat. Pesan Adi bukan sekadar undangan makan siang, tapi juga isyarat kehadiran yang selama ini aku rindukan. Kami sudah hampir 2 tahun tidak bertemu, hanya beberapa kali bertukar pesan singkat yang berakhir dengan janji bertemu yang selalu tertunda. Aku selalu punya alasan, pekerjaan, lelah, atau takut merusak kehangatan persahabatan yang rapuh itu. Namun kali ini, ada Jagung. Sebuah alasan yang nyata dan tak bisa kuabaikan. Aku menarik napas dalam-dalam dan membalas, "Setuju, aku bawa tamu baru ini." Minggu pagi itu, aku berdiri di depan rumah dengan Jagung di pangkuan, mengenakan gaun linen biru muda yang ringan. Gaun itu pernah dikatakan Adi cocok dengan mataku, meskipun aku meragukan dia masih ingat hal itu. Mungkin aku memilihnya sebagai pengingat kecil, sebuah cara diam-diam untuk menguji apakah ingatannya menyimpan lebih dari yang kukira. Sinar matahari pagi menyentuh bahuku, dan angin bermain-main dengan ujung rambutku. Aku merasa ringan, seperti melepaskan beban lama dengan berkata ya pada sesuatu yang sudah lama kutunda. Jagung meregangkan tubuh kecilnya, membuka mata mengantuk, dan menguap lebar. "Hari ini harimu, nak," bisikku, mengelus telinganya dengan lembut. "Dan mungkin, hariku juga." Di kejauhan, terdengar suara mesin mobil mendekat. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi aku tidak mengalihkan pandangan. Mobil Adi melaju pelan dan berhenti di depan gerbang rumah. Mobil tua, terawat, dengan aroma kulit dan kayu cendana yang khas. Adi keluar, mengenakan kemeja lengan panjang yang digulung sampai siku dan celana kain yang sudah agak lusuh, dengan sikap tenang yang menunjukkan dia tak terburu-buru menghadapi dunia. "Lihat siapa yang bawa bagian terbaik dari paket ini," katanya sambil membungkuk mengelus kepala Jagung, yang langsung luluh dalam pelukannya. Aku tersenyum, hati-hati dia sudah berhasil membuatku beli 3 mainan dan selimut berbintang untuknya. Aku duduk di kursi kulit yang hangat, sinar matahari menyentuh lengan. Sambil menyalakan mesin, Jagung merunduk di pangkuanku, seolah tahu dia sudah menemukan ikatan yang tepat. "Kamu terlihat berbeda," kataku tanpa sengaja. "Berbeda bagaimana?" tanyanya, melirik sekilas. "Lebih tenang, seperti akhirnya tak terburu-buru lagi, lebih santai, kamu tahu?"
Adi tertawa pelan, matanya fokus ke jalan, tapi ada kilau yang sudah lama tak kulihat. Mungkin itu pengaruh rumah baru, atau mungkin hanya karena kehadiran yang tepat datang pada waktu yang tepat. Hatiku melonjak, tapi aku hanya tersenyum dan membiarkan angin membawa kalimat yang tak terucap. Continue. Pagi itu, saat mobil Adi melaju perlahan meninggalkan jalanan kota menuju lereng Gunung Merbabu, aku mulai menyadari betapa kecilnya momen sederhana bisa membuka pintu masa lalu yang selama ini terkunci rapat. Jagung masih terlelap di pangkuanku, bulunya yang halus menyentuh kulitku dengan lembut, dan aku merasa seolah membawa sepotong harapan baru bersamanya. Aku membuka tas kain yang kubawa, mengeluarkan botol susu hangat yang sudah kuhangatkan sebelum berangkat. Jagung masih terlalu kecil untuk makan makanan anjing biasa, jadi aku harus memberinya susu khusus yang kubeli di toko hewan. Saat Adi melihat botol susu itu, dia mengangkat alisnya dengan heran. "Apa itu?" tanyanya, suara sedikit terkejut. "Dia masih bayi, belum bisa makan makanan padat," jawabku sambil tersenyum, mengatur posisi jagung agar nyaman minum. "Baru beberapa hari aku kira. Jadi aku harus memberinya susu dulu." Adi melambatkan mobil, matanya menatapku dengan penuh perhatian, seperti ingin menangkap setiap detail dari pemandangan kecil ini. Aku melihat sudut bibirnya tersenyum tipis, campuran kekaguman dan geli. "Kamu benar-benar melakukan semua ini untuk seekor anjing yang bahkan bukan milikmu?" tanyanya, setengah bercanda. "Ada yang harus merawatnya," jawabku sederhana sambil menyerahkan botol itu. Jagung menggenggam puting botol dengan kedua kaki depannya, tampak sudah tahu apa yang harus dilakukan, dan mulai minum perlahan, matanya setengah terpejam, penuh kenyamanan. Keheningan mengisi ruang mobil, hanya suara mesin dan angin yang berhembus lewat jendela terbuka. Aku memandang keluar, melewati deretan pohon pinus yang mulai menggantikan bangunan kota, menggantikan hiruk-pikuk dengan ketenangan alam. Adi tetap diam, tapi aku tahu pikirannya melayang ke tempat yang sama denganku. "Selalu seperti ini, Gabi," gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Siap berhenti sejenak untuk seseorang yang butuh." Aku merasakan wajahku memerah, tapi aku tidak mengalihkan pandangan. Jagung masih asik menyusu, tak sadar akan kelembutan yang mengalir di antara kami. "Bukan berhenti dunia," jawabku rendah, hanya tidak mengabaikan saat ada yang minta tolong, walau cuma tangisan kecil di bawah bangku taman. Adi mengangguk, dan sejenak kami seperti berbagi kesadaran yang sudah lama tertunda. Ada sesuatu yang belum terucapkan, mungkin soal saat-saat kami saling membutuhkan, tapi tidak tahu bagaimana meminta. Tapi dia hanya tersenyum lagi, memalingkan pandangan ke jalan yang semakin menanjak. "Senang tahu masih ada orang seperti kamu di dunia ini," katanya dengan suara penuh arti. Aku tidak menjawab, hanya mengelus lembut punggung jagung yang mulai tertidur di pangkuanku. Saat gerbang rumah Adi yang terbuat dari besi tempat terbuka dengan suara berderit yang familiar, aku merasa kami melewati sebuah batas tak terlihat. Batas antara dunia kota dan alam, antara masa lalu dan masa depan yang mungkin bisa kami bangun bersama. Rumah itu persis seperti yang kubayangkan dari cerita Adi dalam pesan singkatnya. Rumah bata dengan teras lebar, ayunan dan hemok tergantung di antara tiang kayu, taman liar dengan bunga-bunga liar, dan tanaman herbal yang tumbuh begitu saja. Di kejauhan, pohon-pohon pinus bergoyang pelan ditiup angin, menggantikan hiruk-pikuk kota dengan nyanyian alam yang menenangkan. "Selamat datang," Adi menyapa sambil mematikan mesin dan membuka pintu mobil dengan gerakan santai. Jagung, yang sudah kenyang dan mengantuk, meregangkan badannya di pangkuanku sebelum melompat dengan langkah goyah, penasaran dengan setiap daun, batu, dan suara di sekitarnya. Adi tertawa melihat Jagung mengendus-endus tanaman kemangi, seolah menemukan penemuan baru. Aku turun dari mobil, merasakan rumput basah di bawah kaki telanjang. Aku bahkan tidak sadar melepas sandal tadi. "Dia punya selera bagus," katanya sambil berdiri di sampingku. Aku menatapnya dengan heran. "Aku bukan pemiliknya, hanya sementara." Adi tersenyum, matanya menatapku dalam-dalam. "Kalau aku, kamu seperti pemiliknya." Aku tidak menjawab, hanya merasakan kehangatan naik dari leher ke pipi. Kali ini, aku tidak berusaha menyembunyikannya.
Adi berjalan lebih dulu, tapi sebelum pergi, dia meraih tanganku. Bukan menarik, hanya menunjuk jalan ke teras rumah, seperti berkata, "Ikut aku, tapi dengan caramu sendiri." Kami melangkah bersama menuju teras, tempat sebuah meja kayu besar berdiri dengan panggangan di sampingnya. Adi menyiapkan panggangan sementara kami duduk dan menikmati suasana yang terasa akrab dan menyenangkan. Sambil menunggu daging matang, kami minum es teh manis, berbicara seperti tidak ada waktu yang terbuang selama 2 tahun. Di suatu saat, mata kami bertemu lebih lama dari biasanya, dan kali ini tidak ada yang mengalihkan pandangan. "Ayo," katanya pelan, seperti bisikan. Jawabku. "Kamu datang membawa seekor anjing, tapi aku merasa kamu bawa lebih dari itu." Aku menatap jagung, lalu pohon-pohon, langit, dan akhirnya kembali ke matanya. "Mungkin," jawabku dengan senyum malu, "aku juga mencari sesuatu." Dia tidak menjawab dengan kata-kata, hanya mengulurkan tangan perlahan dan menggenggam tanganku. Sentuhan itu seperti pertanyaan, dan cara jariku mengait di jarinya tanpa ragu adalah jawabannya. Kami diam, waktu terasa berhenti, mungkin hanya beberapa detik, mungkin berjam-jam, sementara dunia di luar terus berputar lambat. Angin berbisik di daun, burung bernyanyi jauh, dan jagung mendengkur pelan di kaki Adi. Dia mencondongkan badan sedikit, matanya mencari mataku, tidak dengan terburu-buru, tapi dengan ketenangan yang membuat aku menahan napas. "Boleh?" tanyanya sangat pelan, hampir hilang oleh angin. Aku tidak menjawab, hanya menutup mata, dan kemudian bibir kami bertemu. Lembut, penuh kasih, seperti simpanan lama yang kini dikembalikan dengan hati-hati, sesuatu yang terlalu berharga untuk disegerakan. Saat kami berpisah, perlahan, seolah tidak ingin merusak pesona itu, tangan kami masih saling menggenggam, dan dia tersenyum, sebuah senyum kecil, tulus, yang menerangi sudut matanya. "Aku tahu," gumamnya. "Tahu apa?" tanyaku. "Kalau menciummu akan seperti ini, seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang." Jantungku berdebar begitu kuat, aku yakin dia mendengarnya. Aku diam, hanya mendekat lagi, kali ini atas kemauan sendiri dan dengan sedikit keberanian, seperti akhirnya melepas semua keraguan dan ketakutan. Matahari mulai bersembunyi di balik pepohonan saat kami berdiri dari teras, masih bergandengan tangan, seolah tidak ingin putuskan tali tak terlihat yang mengikat kami. Jagung, lelah setelah eksplorasi hari itu, meringkuk di sudut dan tertidur dengan desahan puas. Kami menikmati momen itu, jauh dari hiruk-pikuk waktu, hanya kami dan bisikan alam yang mengelilingi, perlahan tanpa kata, hanya kelembutan dan kehangatan setiap detik. "Aku sering memikirkanmu, lebih dari yang seharusnya," bisikku pelan. "Aku juga," jawabnya lirih, "tapi aku takut merusak apa yang kita punya." "Lalu sekarang?" tanyaku sambil menatap dalam matanya. "Sekarang aku rasa kita tidak punya apapun yang bisa dirusak lagi, hanya yang bisa kita bangun bersama." Adi tersenyum, lalu memelukku erat. Pelukan yang memuat bukan hanya bahu, tapi juga segala keraguan, harapan, dan lelah yang kubawa. Kami diam lama, mendengarkan dunia bernapas di sekitar kami, menguatkan ikatan yang hampir terlupakan. Saat malam mulai turun, kami tahu sesuatu telah berubah, tidak ada yang akan sama lagi. Di teras itu, di bawah langit bertabur bintang, aku tahu. Bukan hanya jagung yang menemukan rumah hari itu, tapi hatiku juga telah pulang, dan semuanya baru saja dimulai. Matahari pagi yang menyusup lewat celah daun di teras rumah, itu membawa aroma kopi dan kayu basah yang menenangkan. Aku terbangun dengan perasaan aneh, campuran hangat dan gelisah yang tak bisa kuartikan. Jagung masih tidur pulas di sudut, napasnya lembut mengiringi keheningan pagi yang baru saja dimulai. Adi sudah di dapur, suaranya samar terdengar saat menyiapkan sarapan. Aku bangun perlahan, mengenakan kaos longgar berwarna krem dan celana pendek denim yang nyaman, rambut kusut dibiarkan tergerai bebas. Kaki telanjang menyentuh lantai kayu dingin, tapi rasanya menyenangkan, seperti menyatu dengan suasana rumah yang sederhana, tapi penuh kehangatan. Aku berjalan ke dapur, mencium aroma kopi yang kuat dan hangat. Adi tersenyum saat aku masuk, matanya yang tajam tapi lembut itu seolah membaca pikiranku tanpa perlu kata. "Selamat pagi, Gabi," sapanya, memanggilku dengan nama panggilan yang sudah lama hampir terlupakan. "Kopi ini luar biasa," kataku.
Duduk di kursi kayu sambil memandang keluar jendela, taman liar di luar tampak lebih hidup di bawah sinar mentari pagi, dengan embun yang masih menempel di daun-daunnya. "Ini dari biji kopi yang aku bawa dari lereng merbabu," jawabnya sambil menuangkan kopi ke cangkir. "Kau tahu, aku sudah lama ingin punya tempat seperti ini. Tenang, jauh dari kota, tapi juga penuh kehidupan." Aku mengangguk, merasa getaran sama di dadaku. Selama ini, aku terlalu sibuk dengan rutinitas kerja di kantor di Salatiga, dengan tumpukan dokumen dan rapat yang tak berujung. Di sini, semuanya terasa berbeda. Aku bisa bernapas lebih dalam, merasakan waktu yang melambat. Setelah sarapan sederhana, kami duduk di teras, menikmati sisa pagi dengan obrolan ringan tentang masa lalu, pekerjaan, dan impian yang dulu kami simpan. Adi bercerita tentang perjalanannya memperbaiki rumah warisan keluarga, tentang pohon-pohon pinus yang tumbuh di sekitar, dan rencana-rencananya untuk menjadikan tempat ini surga kecil. Jagung, yang sudah bangun, berjalan pelan mengelilingi halaman, hidungnya mencium satu persatu tanaman dan bunga liar. Aku tersenyum melihatnya, merasa seolah kehadirannya membawa kehidupan baru ke rumah ini, dan mungkin juga ke hati kami yang lama terkunci. Tapi di balik semua kehangatan itu, ada sesuatu yang belum terucapkan. Sesuatu yang menggantung di antara kami, seperti bayangan yang menunggu untuk dijelaskan. Saat aku melihat mata Adi yang menatap jauh ke kejauhan, aku tahu dia juga merasakan hal yang sama. Perasaan yang campur aduk antara harapan dan ketakutan, antara kenangan lama dan kemungkinan baru. Aku memutuskan untuk membuka percakapan itu, meski jantungku berdetak kencang. "Adi, apa kita benar-benar siap untuk ini? Setelah semua waktu yang kita habiskan terpisah, setelah semua yang terjadi?" Dia menoleh, senyum kecil mengembang di bibirnya. "Aku tidak tahu jawabannya, Gabi, tapi aku tahu aku ingin mencoba. Aku ingin kita mencoba." Kata-kata itu seperti angin segar yang membawa harapan baru. Aku merasakan beban yang lama kupikul mulai mengendur, digantikan oleh keberanian yang perlahan tumbuh. Kami berdua tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Ada luka lama yang harus sembuh, ada rasa takut yang harus dihadapi, dan ada janji yang harus dibangun kembali. Namun, di pagi yang cerah itu, dengan jagung yang berlari-lari di halaman dan suara burung yang mengiringi, aku merasa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak sendirian. Aku siap melangkah ke depan bersama Adi, bersama jagung, dan bersama harapan yang kini mulai tumbuh. Namun, di balik semua itu, ada satu rahasia kecil yang belum aku ungkapkan, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Aku menatap ke arah hutan pinus yang membatasi halaman rumah dan bertanya-tanya, apakah aku benar-benar siap menghadapi apa yang akan datang? Hari itu terasa berbeda sejak langkah pertama aku menyusuri jalan setapak menuju hutan pinus di belakang rumah Adi. Udara pagi yang segar membawa aroma tanah basah dan daun yang gugur, menyelimuti tubuhku dengan ketenangan yang sulit digambarkan. Jagung berlari kecil di sampingku, ekornya bergoyang riang, seolah tahu aku butuh teman perjalanan. Aku mengenakan blus putih berlengan panjang yang sedikit transparan di bawah sinar matahari, dipadukan dengan rok panjang berwarna coklat muda yang mengalir lembut mengikuti gerakan tubuhku. Sepatu sandal kulit coklat yang kupakai mengeluarkan suara lembut saat menyentuh dedaunan kering di tanah. Kalung kecil berbentuk daun emas melingkar di leherku, memberi sentuhan feminin sekaligus misterius pada penampilanku. Adi sudah menungguku di ujung jalan setapak, mengenakan kemeja flanel merah dengan lengan digulung, celana jeans biru yang sedikit lusuh, dan sepatu boots coklat tua. Senyumannya hangat saat melihatku datang, membuat dadaku berdebar tidak karuan. "Kamu siap?" tanyanya sambil mengulurkan tangan. Aku menggenggam tangannya dengan erat, merasakan kehangatan yang menyebar hingga ujung jari. "Siap," jawabku singkat, meski hatiku penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Kami melangkah bersama ke dalam hutan, suara langkah kami berpadu dengan gemerisik dedaunan dan kicauan burung. Adi mengisahkan tentang masa kecilnya yang penuh petualangan di hutan ini, bagaimana dia dan saudara-saudaranya sering bermain di antara pohon-pohon pinus, mendaki bukit, dan mencari buah-buahan liar.
Matanya berbinar saat mengenang masa lalu, sementara aku mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami sisi lain dari pria yang selama ini hanya aku kenal lewat pesan singkat dan pertemuan singkat. Jagung sesekali berhenti, mencium bau aneh di tanah atau mengejar serangga kecil, membuat suasana jadi lebih ringan dan penuh tawa kecil. Aku menatapnya dengan penuh kasih, merasa betapa hewan kecil ini sudah menjadi jembatan antara aku dan Adi. Namun, saat kami semakin masuk ke dalam hutan, suasana mulai berubah. Bayangan pepohonan yang menjulang tinggi menciptakan pola-pola gelap di tanah, dan angin yang bertiup mulai membawa suara-suara samar yang membuat bulu kuduku berdiri. Adi berhenti di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon tua, mengambil napas panjang sambil menatap ke kejauhan. "Disinilah aku sering datang saat butuh waktu sendiri," katanya pelan, tempat yang membuat aku merasa dekat dengan diri sendiri. Aku mengangguk mencoba menyerap kedalaman kata-katanya, tapi di balik ketenangan itu, aku merasakan ada sesuatu yang belum dia ceritakan. Sesuatu yang membuat matanya sesaat kehilangan kilau hangatnya. Tiba-tiba, Jagung melompat dan berlari ke arah semak-semak menggonggong pelan. Aku dan Adi bergegas mendekat, dan di balik semak itu, kami menemukan sebuah kotak kayu tua yang hampir tertutup lumut dan daun kering. "Ini," Adi mulai. "Sebuah peti yang aku temukan saat membersihkan rumah. Aku belum pernah membukanya karena takut apa yang aku temukan." Aku menatapnya dengan penasaran, merasakan detak jantungku meningkat. Ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan, seperti rahasia lama yang siap terungkap. Dengan hati-hati, Adi mengangkat peti itu dan membuka penutupnya yang berderit pelan. Di dalamnya, terdapat tumpukan surat-surat kuno, foto-foto hitam putih, dan sebuah buku harian yang terlihat rapuh. Mataku tertuju pada buku harian itu, dan tanpa sadar aku meraih dan membukanya perlahan. Tulisan tangan yang rapi dan penuh emosi menyambutku. Aku merasakan gelombang kehangatan dan kesedihan yang terpancar dari setiap kata. "Ini milik kakekku," ujar Adi dengan suara serak. "Dia menyimpan cerita tentang keluarga kita, tentang cinta, pengkhianatan, dan harapan yang pernah kami miliki." Kami duduk berdua di atas rumput, membaca bersama isi buku harian itu. Setiap halaman membuka potongan masa lalu yang selama ini tersembunyi, membawa kami lebih dekat dalam pemahaman akan akar dan cerita yang membentuk siapa kami. Tapi di balik kisah itu, aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bisa mengubah cara aku melihat Adi, dan mungkin juga hubungan kami. Sebuah rahasia yang belum siap aku hadapi, tapi kini sudah mulai menampakkan bayangannya di depan mata. Aku menatap Adi, dan untuk sesaat, aku melihat bukan hanya pria yang aku kenal, tapi seseorang yang menyimpan beban berat yang selama ini dia sembunyikan. Aku bertanya-tanya, seberapa jauh aku harus melangkah untuk memahami dan menerima semuanya? Dan apakah Hiki benar-benar siap untuk menghadapi kebenaran yang tersembunyi di balik peti tua itu? Aku masih duduk di rerumputan, memegang buku harian kakek Adi dengan jari-jari yang sedikit gemetar. Setiap halaman yang kubaca menguak kisah penuh liku tentang cinta yang terlarang, pengkhianatan keluarga, dan mimpi yang hancur di tengah badai masa lalu. Suara angin yang berhembus pelan di antara pepohonan pinus seolah mengiringi tiap kata yang terucap dalam hatiku. Adi duduk di sampingku, wajahnya tampak muram namun penuh tekad. Aku tahu betul bahwa kisah yang terpatri dalam buku itu bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang beban yang selama ini dia pendam sendiri. Aku bisa merasakan getaran emosi yang tersembunyi dalam tatapannya, seperti dia menunggu seseorang untuk berbagi rahasia itu. "Gabi," suaranya lembut, "aku belum pernah cerita ini pada siapapun. Aku takut, tapi aku juga tahu aku harus menghadapi semuanya, terutama sekarang, saat aku ingin membangun sesuatu yang baru." Aku menatapnya, berusaha menyampaikan dukungan tanpa harus berkata-kata. Dengan perlahan, aku meraih tangannya, menyalurkan keberanian yang kurasakan untuknya dan untuk diriku sendiri. Adi menarik napas dalam-dalam, lalu mulai membuka lembar demi lembar cerita yang selama ini menjadi rahasia keluarganya. Ternyata, rumah warisan yang kami pijak ini menyimpan sejarah kelam yang pernah memisahkan keluarganya selama puluhan tahun. Ada perselisihan yang mendalam antara kakeknya dan pamannya yang menyebabkan perpecahan dan kehilangan kepercayaan. Aku terkejut mengetahui bahwa konflik itu bukan hanya soal harta atau tanah, tapi juga tentang rahasia yang jauh lebih pribadi dan menyakitkan.
Seorang wanita yang dicintai kakeknya menghilang secara misterius, meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh, dan yang paling menyakitkan, cerita itu ternyata masih berpengaruh pada hubungan keluarga Adi hingga hari ini. Jagung, yang semula bermain-main di dekat kami, tiba-tiba berhenti dan mendekat, seolah merasakan beratnya suasana. Dia menatap kami dengan mata penuh perhatian, memberi kami semangat tanpa kata. Aku membayangkan betapa beratnya beban itu bagi Adi, dan aku pun menyadari bahwa kehadiranku di sini bukan sekadar untuk mencari kehangatan atau penghiburan, tapi juga untuk menghadapi kenyataan yang rumit ini bersama-sama. Kami berbicara panjang lebar, membongkar lapisan demi lapisan duka dan harapan yang selama ini tersembunyi. Aku mulai memahami bahwa membangun masa depan bersama Adi berarti menerima semua bagian dari dirinya dan keluarganya, baik yang indah maupun yang menyakitkan. Namun, di balik semua itu, aku merasakan ada sesuatu yang masih disembunyikan. Ada bisikan rahasia yang belum diungkap, sesuatu yang mungkin akan menguji kekuatan kami lebih dari apapun sebelumnya. Saat malam mulai turun dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit, aku tahu perjalanan kami baru saja dimulai. Ada luka lama yang harus kami sembuhkan dan janji yang harus kami tepati. Tapi aku juga tahu, dengan setiap langkah yang kami ambil bersama, aku semakin yakin bahwa aku ingin berada di sini, bersama Adi, bersama Jagung, dan bersama cerita yang belum selesai ini. Aku menatap wajahnya, yang kini penuh dengan harapan dan keraguan yang sama denganku, dan aku bertanya dalam hati, apakah kami cukup kuat untuk menghadapi apa yang akan datang? Sementara itu, di balik jendela, bayangan gelap tampak bergerak perlahan, menyimpan rahasia yang belum siap terungkap. Apa yang tersembunyi di balik peti tua itu mungkin bukan hanya masa lalu, tapi juga kunci untuk masa depan kami. Aku duduk terdiam di teras rumah, menatap langit malam yang bertabur bintang. Suasana sunyi di sekitarku terasa berat, memenuhi hati dengan berbagai pertanyaan yang belum menemukan jawab. Setelah membaca isi buku harian kakek Adi dan mendengar pengakuannya, aku merasa dunia kami berubah dalam sekejap. Ada beban yang tak terlihat membayangi setiap langkah kami, dan aku mulai menyadari bahwa kisah ini lebih rumit daripada yang pernah kubayangkan. Jagung tidur di pangkuanku, napasnya lembut menenangkan, tapi pikiranku terus berkelana. Bagaimana mungkin sebuah rahasia yang tersembunyi selama puluhan tahun masih bisa mempengaruhi hidup kami sekarang? Aku merasa terjebak antara rasa ingin tahu dan ketakutan akan apa yang mungkin terungkap berikutnya. Aku teringat kembali pada hari ketika aku pertama kali menemukan Jagung di Taman Kota Salatiga. Saat itu, aku hanya ingin menolong seekor makhluk kecil yang terlantar, tapi tanpa kusadari, aku sudah menyentuh sebuah kisah yang jauh lebih besar. Kisah tentang cinta, kehilangan, dan pengampunan yang belum selesai. Malam itu, aku bertanya-tanya apakah aku seharusnya membiarkan semuanya tetap tersembunyi, menjaga jarak agar tidak terluka. Namun, ada sesuatu dalam diriku yang menolak menyerah begitu saja. Aku percaya bahwa kebenaran, walau pahit, adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan kami dari bayang-bayang masa lalu. Aku membayangkan bagaimana seandainya aku bisa mengubah waktu, memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat oleh orang-orang sebelum kami. Tapi aku tahu itu mustahil. Yang bisa kulakukan hanyalah menghadapi kenyataan dengan keberanian dan hati terbuka. Dalam keheningan malam, aku mulai merangkai pikiran tentang apa yang bisa kami lakukan. Mungkin kami harus membuka lebih banyak rahasia, berbicara dengan anggota keluarga lain, atau bahkan mencari jejak-jejak lama yang terlupakan. Tapi aku juga takut bahwa proses itu akan menyakitkan, memecah belah kami lebih dalam. Aku menatap wajah Adi yang tertidur di sebelahku, wajah yang selama ini ku kenal sebagai sosok tegar dan penuh perhatian. Kini, aku melihatnya dengan mata yang berbeda, seorang pria yang menyimpan luka dalam dan ketakutan yang tak mudah diungkapkan. Aku ingin melindunginya, tapi aku juga tahu aku harus membiarkannya menghadapi masa lalunya sendiri, sambil tetap berada di sampingnya. Tiba-tiba, aku teringat akan pesan singkat yang pernah dia kirim beberapa waktu lalu, tentang harapannya memiliki teman yang bisa mengingatkannya untuk keluar dari kamar ketika hujan turun. Kini, aku menyadari bahwa aku mungkin lebih dari sekadar teman itu.
Aku adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang penuh liku. Namun aku masih bertanya-tanya, apakah aku cukup kuat untuk menjadi bagian dari cerita ini? Apakah aku siap menerima segala konsekuensi yang datang bersama rahasia dan luka yang belum sembuh? Pikiran itu terus mengusik, membuatku tidak bisa tidur nyenyak. Tapi di antara semua keraguan itu, aku menemukan satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur. Aku akan tetap di sini, menghadapi semuanya, bersama Adi dan Jagung. Sambil memeluk anjing kecil itu lebih erat, aku berbisik dalam hati, kita akan melewati ini bersama, apapun yang terjadi. Namun, di kejauhan, di balik tirai gelap malam, ada sosok yang mengawasi dengan mata penuh rahasia. Sosok itu tahu lebih banyak daripada yang kami duga, dan dia tidak akan membiarkan kami melangkah terlalu jauh tanpa menghadapi konsekuensi. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah kami siap, tapi seberapa dalam rahasia itu akan mengubah hidup kami selanjutnya. Malam itu, setelah aku dan Adi tertidur lelap di teras rumah, suara bisikan angin di antara pepohonan pinus berubah menjadi sesuatu yang lebih mengganggu. Aku terbangun oleh getaran halus di udara, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan, tapi suaranya tersembunyi di balik keremangan malam. Jagung yang biasanya tenang tiba-tiba berdiri, menyalak pelan ke arah kegelapan di ujung halaman. Aku mengusap wajahku, mencoba menenangkan diri yang tiba-tiba dipenuhi rasa waspada. Hutan yang selama ini terasa ramah berubah menjadi labirin bayangan yang menakutkan. Aku berdiri perlahan, berjalan ke jendela dan menatap keluar. Sesosok bayangan samar melintas di antara pepohonan, hanya terlihat sekelebat sebelum lenyap dalam gelap. Pikiran-pikiranku mulai kacau. Apakah itu hanya imajinasiku, atau benar-benar ada sesuatu yang mengawasi kami? Aku merasakan detak jantung yang semakin cepat, seolah ada sesuatu yang hendak terungkap, tapi aku belum siap menyambutnya. Keesokan harinya, suasana rumah terasa berbeda. Adi tampak lebih serius dari biasanya, matanya yang biasanya cerah kini penuh beban yang tak terucapkan. Aku mencoba mengajaknya bicara, tapi dia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Semua akan baik-baik saja, Gabi. Aku janji." Namun dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu yang dia sembunyikan, sesuatu yang lebih dari sekadar rahasia keluarga yang sudah kami baca bersama. Aku merasa ada bahaya yang mengintai, sesuatu yang bisa mengguncang pondasi kehidupan baru yang kami coba bangun. Saat kami duduk di meja makan dengan Jagung yang ceria berlarian di sekitar, tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal, isinya hanya satu kalimat singkat, tapi membuat seluruh tubuhku membeku. "Jangan terlalu dekat dengan Adi, ada hal yang harus kau ketahui sebelum semuanya terlambat." Aku menunjukkan pesan itu pada Adi. Matanya melebar sejenak, lalu berubah menjadi dingin. Dia meraih ponselku dan membalas dengan singkat, "Siapa kamu?" Deno mengirim pesan ini. Tidak ada balasan lagi. Namun, ketegangan yang muncul membuat aku sadar bahwa rahasia yang kami temukan dalam buku harian hanyalah permulaan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya, dan jauh dari yang kami bayangkan. Aku mulai mempertanyakan siapa yang mengirim pesan itu dan apa maksud sebenarnya. Apakah ini peringatan, ataukah ancaman tersembunyi yang ingin menghancurkan kami? Di tengah kebingungan dan ketakutan, aku berusaha tetap kuat. Aku ingin melindungi Adi dan Jagung, tapi aku juga sadar bahwa aku harus waspada. Tidak semua orang yang dekat dengan kami menginginkan kebaikan. Malam itu, aku terjaga lama, memikirkan langkah selanjutnya. Aku tahu aku harus mencari tahu siapa yang ada di balik pesan misterius itu, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah tua ini. Sebuah rahasia gelap mulai mengungkap dirinya, dan aku harus bersiap menghadapi kebenaran yang mungkin akan mengguncang hidupku lebih dalam dari yang pernah aku bayangkan. Tapi sebelum aku bisa bergerak, suara pintu depan terbuka perlahan, dan sebuah bayangan masuk ke dalam rumah. Aku menahan napas, menunggu dengan cemas siapa yang akan muncul di ambang pintu itu. Bayangan itu melangkah masuk dengan langkah pelan, hampir tanpa suara. Aku mematung di tempat, hati berdebar kencang, napas tertahan di tenggorokan. Cahaya remang dari lampu teras hanya cukup untuk menerangi siluet sosok yang berdiri di ambang pintu. Perlahan, sosok itu melangkah lebih dekat, dan aku mulai mengenali wajah yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang. "Rina?" Suaraku bergetar, tak percaya dengan apa yang kulihat.
Dia mengangguk pelan, mengenakan jaket hitam tipis yang menutupi tubuh rampingnya. Rambut panjangnya tergerai lepas, sedikit acak-acakan seperti baru saja berlari. Matanya yang tajam menyimpan campuran rasa bersalah dan ketakutan. Aku harus bicara denganmu, Ayu. Ada banyak hal yang selama ini aku sembunyikan. Aku menggenggam tangan Jagung erat, mencoba menenangkan diri. Kenapa kamu di sini? Dan apa maksud pesan itu? Rina melangkah masuk, menutup pintu dengan hati-hati. Pesan itu, aku yang kirim. Aku tidak ingin kamu terluka, tapi aku juga takut akibatnya. Aku menatapnya dengan penuh tanda tanya. Aku tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Adi. Apa rahasia yang kalian sembunyikan? Dia menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. Dulu, aku dan Adi pernah sangat dekat, lebih dari sekadar teman, tapi ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang membuat kami berpisah dan menyimpan luka dalam. Ada orang-orang yang tidak ingin kami bersama, yang bahkan rela melakukan apa saja untuk memisahkan kami. Aku mendengarkan dengan seksama, merasakan getaran emosi yang terpancar dari setiap kata. Rina berbicara tentang masa lalu yang penuh rahasia, intrik keluarga, dan ancaman yang terus membayangi mereka. Dia juga mengungkapkan bahwa pesan itu adalah peringatan agar aku berhati-hati, karena ada pihak-pihak yang masih mengintai dan bisa membahayakan kami. Aku menatap Rina, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja kubuka. Rasanya bagai jatuh ke lubang yang lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Semua yang kuanggap sederhana ternyata penuh dengan lapisan-lapisan rahasia dan bahaya yang tersembunyi. Adi selama ini menyembunyikan banyak hal, dan aku mulai memahami mengapa dia sering terlihat ragu dan tertutup. Tapi sekarang, aku harus memutuskan, apakah aku siap untuk menghadapi semua ini, atau memilih mundur untuk menjaga diri? Rina menatapku dengan mata penuh harap. Ayu, aku tidak ingin kehilangan kalian lagi. Aku datang untuk membantu, bukan untuk memperkeruh keadaan. Aku menghela napas, merasakan beban yang berat di pundakku. Tapi di sisi lain, aku tahu aku tidak bisa berjalan sendiri dalam cerita ini. Aku butuh dukungan, dan mungkin Rina adalah kunci untuk membuka jalan menuju kebenaran. Baiklah, Rina, kataku akhirnya, suara serak tapi tegas. Kita hadapi ini bersama. Tapi kamu harus jujur padaku dan Adi. Tidak ada rahasia lagi. Dia mengangguk, dan kami bertiga duduk bersama di ruang tamu yang remang, dengan Jagung yang tenang berbaring di lantai. Aku tahu, perjalanan kami baru saja memasuki babak baru yang penuh dengan ketegangan dan misteri. Di balik jendela, bayangan gelap masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk bergerak, dan aku sadar, bahaya yang sebenarnya belum mulai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa sebenarnya musuh yang mengintai kami, dan bisakah kami bertahan menghadapi semua rahasia dan ancaman yang mulai terbuka? Semua pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban yang belum bisa kami temukan malam ini. Malam itu terasa seperti medan perang yang sunyi di mana setiap kata dan bisikan membawa beban yang amat berat. Aku duduk di tengah ruang tamu, dikelilingi oleh Adi dan Rina dengan Jagung yang tenang di lantai, seolah mengerti bahwa suasana hati kami sedang bergolak. Lampu redup menerangi wajah-wajah yang penuh kecemasan dan harapan, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding rumah tua ini. Rina mulai membuka lembaran baru dari kisah yang selama ini tersembunyi, dengan suara yang bergetar tapi penuh tekad. Dia mengungkapkan bagaimana keluarganya dan keluarga Adi dulu terlibat dalam perseteruan yang bukan hanya soal harta, tapi juga dendam pribadi yang dalam. Ada orang-orang yang tidak mau melihat kami bersatu, yang bahkan rela menggunakan cara-cara kotor untuk memisahkan kami. Aku mendengarkan dengan seksama, merasakan ketegangan yang semakin memuncak di udara, kata demi kata yang keluar seperti bara api yang membakar sisi-sisi rapuh dari hubungan kami. Semakin dalam aku menyelami cerita itu, semakin aku sadar bahwa bahaya yang mengintai bukan hanya bayangan kosong, tapi nyata dan mengancam. Adi yang biasanya tenang, kali ini menunjukkan sisi lain, seorang pria yang terluka dan penuh rasa bersalah. Dia menceritakan bagaimana dia pernah mencoba melawan masa lalunya, tapi selalu terjerat oleh bayang-bayang yang seolah tidak mau lepas. Aku melihat matanya yang berkaca-kaca, dan aku tahu betapa beratnya beban yang dia pikul selama ini.
Sementara itu, Rina mengungkapkan bahwa ada seseorang yang selama ini memantau kami, mengintai setiap langkah dan berusaha mengacaukan kedamaian yang kami coba bangun. Sosok itu tidak hanya ingin memisahkan kami, tapi juga ingin menghancurkan segalanya, mimpi, harapan, dan cinta yang mulai tumbuh. Aku merasakan adrenalin mengalir deras dalam tubuhku, campuran antara takut dan marah. Aku tidak bisa membiarkan masa lalu mengendalikan hidup kami. Aku harus kuat untuk diri sendiri, untuk Adi, dan untuk Jagung yang sudah menjadi bagian dari keluarga kecil kami. Namun, di balik semua itu, aku juga merasakan sesuatu yang lebih dalam, ikatan yang semakin kuat antara aku dan Adi. Dalam kegelapan malam, kami saling menggenggam tangan, seolah menyampaikan janji tanpa kata bahwa kami akan menghadapi semuanya bersama. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar, seperti pintu yang dibanting atau sesuatu yang terjatuh. Jagung langsung melompat dan menggonggong, membuat hati kami semakin berdebar. Kami bergegas ke jendela dan melihat bayangan gelap yang bergerak cepat menjauh dari rumah. Aku tahu, ini bukan hanya peringatan, ini adalah awal dari pertarungan yang lebih besar. Pertarungan yang tidak hanya akan menguji cinta kami, tapi juga keberanian dan kesetiaan kami. Rina menatap kami dengan mata penuh tekad. Kita harus waspada. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aku merasa darahku membara, siap melawan apapun yang datang. Tapi di balik keberanian itu, ada sebuah pertanyaan yang terus menghantui pikiranku. Apakah kami benar-benar siap menghadapi kegelapan yang mulai merayap masuk ke dalam hidup kami? Malam itu kami berdiri di ambang sebuah perjalanan yang penuh bahaya dan ketidakpastian, tapi juga penuh harapan dan cinta yang tak tergoyahkan. Dan saat bayangan gelap itu menghilang ke dalam malam, aku tahu satu hal pasti, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Gelap malam menyelimuti rumah tua itu, namun di dalam hatiku, api perjuangan menyala semakin membara. Aku berdiri di teras, memandang bintang yang berkelap-kelip di langit, seolah memberi harapan di tengah kegelapan yang mengintai. Jagung duduk di sampingku, matanya yang cerah menatap penuh percaya, seakan menguatkan tekadku untuk tidak menyerah. Adi dan Rina berada di dalam, membicarakan rencana untuk menghadapi ancaman yang mulai nyata. Suara mereka samar terdengar, penuh ketegangan tapi juga penuh semangat. Aku tahu, kami bertiga terikat oleh sebuah ikatan yang tak terpisahkan, sebuah janji untuk melindungi satu sama lain dan masa depan yang kami impikan. Beberapa minggu terakhir mengajarkanku banyak hal tentang keberanian, pengorbanan, dan arti sebuah keluarga. Aku yang dulu takut membuka diri, kini berdiri tegak, siap menghadapi segala rintangan bersama mereka yang kucintai. Namun, di balik semua itu, ada sebuah misteri yang belum terpecahkan, sesuatu yang tersembunyi jauh di balik peti tua dan bayang-bayang masa lalu. Malam ini, aku merasakan getaran yang berbeda. Ada sesuatu yang akan segera terungkap, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Hatinya berdebar, adrenalin mengalir deras, tapi aku tahu aku harus tetap tenang dan waspada. Tiba-tiba, suara langkah kaki menghampiri rumah. Lampu teras menyala, menerangi sosok yang berdiri di depan pintu. Aku menahan napas, menunggu dengan campuran harap dan ketakutan. Saat pintu terbuka perlahan, aku melihat wajah yang tak asing. Seorang pria tua dengan mata penuh rahasia, yang selama ini menjadi kunci dari semua misteri ini. Dia mengulurkan tangan, membawa sebuah kotak kayu kecil yang tampak berumur. "Ini waktunya," katanya dengan suara berat. "Semua jawaban ada di dalamnya." Aku mengangguk, merasakan detik-detik yang menentukan sedang mendekat. Bersama Adi dan Rina, aku siap membuka lembaran terakhir dari cerita ini, menghadapi masa lalu untuk membangun masa depan. Namun, sebelum kami membuka kotak itu, sebuah bayangan lain muncul di balik pepohonan, mengintip dengan mata penuh dendam. Pertarungan belum selesai, ini baru permulaan. Aku menarik napas dalam-dalam, memegang tangan Adi erat-erat, dan berkata dalam hati, apapun yang terjadi, kita akan melewati ini bersama. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, aku tahu, cerita kami belum berakhir. Rahasia masih menunggu untuk diungkap, dan takdir menyiapkan kejutan yang tak pernah kami duga. Siapakah pria tua itu? Apa isi kotak kayu yang akan membuka tabir misteri?
Dan bayangan apa yang mengintai dari kegelapan? Jawaban-jawaban itu akan mengubah segalanya. Dan aku tidak sabar untuk menemukannya.